adalah kita harus memahami persis kita terlahir untuk apa. Jadi kalau kantor bahasa ini didirikan di sini, ini untuk apa dia ini? Apa sih tugas dan fungsinya? Iya, Dia harus paham betul. Nah, kalau kita paham terhadap definisi kinerja organisasi, maka tugas kita misalnya melatih orang. Oh, berapa banyak orang yang bisa dilatih di provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Pengalaman pertama ini untuk kita bisa melaju di tahun depan ya. Tahun depan. Insya Allah tahun depan kalau kita komitmennya kuat gitu ya, semua pihak bekerja bersama-sama untuk mewujudkan itu mulai hari ini. Yang kemarin itu diteruskan gitu. Yang kurang-kurangnya mana diperbaiki, insya Allah tahun depan dapat. Kalian harus bangga ketika kalian menjalankan reformasi birokrasi dan anti korupsi secara kafah ya. Kalau kemudian belum berhasil, tapi kalian ternyata di dalamnya memang sudah kompak, bangga saja. Itu kan hanya predikat. Betul. Sebenarnya betul ya, hanya predikat. Yang lebih daripada punya predikat tapi sebenarnya di dalamnya tidak seperti itu kan, hanya citra saja ya, itu juga malah tidak benar saya bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo sahabat bahasa, kembali lagi di Siniar Sasambo edisi KB NTB Menjawab. Dimana dalam edisi ini kita akan membahas hal-hal yang kira-kira nih menjadi pertanyaan dari teman-teman. Saat ini kantor bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tengah berusaha untuk meraih suatu predikat, yakni predikat ZIWBK atau Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi. Nah, sebenarnya apa sih predikat ZIWBK itu? Apakah fungsinya? Bukankah setiap satker seharusnya memiliki predikat wilayah bebas dari korupsi? Langsung saja kita sambut. Ini dia narasumber kita yang akan menjelaskan terkait ZIWBK, yaitu Bapak Insinyur Muhaswat Dwianto MPD, CFRA, selaku Inspektur 1 Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Apa kabarnya Bapak? Baik. Baik, alhamdulillah. Sampai juga ke Lombok ya Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Bapak Lombok? Banyak perubahan. Banyak perubahan. Sudah lama saya tidak ke Lombok. Kurang lebih tahun berapa ya? 2019 mungkin. 2019, tidak terlalu lama ya Bapak ya. Iya, tapi sudah cukup banyak. Ada Mandalika kayaknya ada perubahan ya. Oh begitu. Apa nih Pak perubahan yang paling dirasakan? Ada jalannya. Ada jalan yang panjang dan halus ya Bapak ya? Panjang halus tapi tidak rata. Oh tidak rata. Sayang tidak rata. Semoga bisa diperbaiki ke depannya. Tapi pemandangannya elok. Elok. Kanan kiri bukit. Padang rumput, ada jagung, ada sawah. Alhamdulillah masih ada yang bagus ya Bapak ya. Bagus. Oh bagus ya. Indonesia tidak bagus. Oh iya, semoga terus bisa dikembangkan ya Bapak ya. Amin. Baik Bapak, saat ini akan ditanya sedikit terkait ZIWBK nih Bapak. Karena sebenarnya selama setahun kemarin, bisa dibilang 2 tahun bahkan,
Kami sedang sibuk untuk membangun kantor untuk memperoleh predikat ini nih, ZIWBK. Nah, sebenarnya predikat zona integritas wilayah bebas dari korupsi itu apa sih, Bapak? Mungkin bisa dijelaskan, Bapak. Baik, saya jelaskan terkait ZIWBK lah ya. Sebetulnya ZIWBK itu berawal dari keluhan masyarakat lah tentang organisasi pemerintahan kita. Banyak kan dulu orang menyebut kalau pegawai negeri itu tidak efisien cara kerjanya, baca koran, kinerjanya tidak bagus, nggak rajin, macam-macam lah ya. Ada stigma buruk itu ya, Bapak ya. Buruk terkait dengan kinerja pemerintahan. Dari situlah kemudian pemerintah melalui Menpan mengembangkan sebuah program lah ya. Program namanya ZIWBK. Tidak hanya WBK tapi ada WBBM. Dan menurut saya secara pribadi itu yang saat inilah yang menurut saya masih yang terbaik dalam upaya mendorong organisasi pemerintahan untuk saling berkompetisi menjadi sebuah organisasi pemerintahan yang bagus lah ya. Ada dua hal di dalamnya sih kalau ZIWBK itu. Satu, dia komitmen anti korupsi. Komitmen anti korupsi tentu saja. Jadi kalau kita bicara ZIWBK itu sebenarnya satu, komitmen anti korupsi. Jadi bagaimana orang-orang di dalam organisasi pemerintah, kalau kita di sini Satker ya, satuan kerja, itu komit terhadap hal-hal yang bersifat koruptif ya. Bagaimana membangun integritas semua pihak di dalam organisasi ini, kemudian dengan tumbuhnya integritas maka dia punya komitmen besar untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang, yang kemudian membuat keuangan negara tidak menjadi efisien, tidak menjadi efektif, tidak menjadi ekonomis gitu ya dalam penggunaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ZIWBK ini adalah komitmen juga untuk menjalankan reformasi birokrasi. Bagaimana membuat SDM pemerintah itu bekerja secara baik, secara sistematis. Dia paham betul, dia berada di organisasi seperti apa, dan organisasinya itu terlahir untuk apa. Dan dia harus menopang peran organisasinya, bekerja dengan baik dari tata laksananya, dari pengembangan SDM-nya, dari macam-macam lah ya terkait dengan itu. Gitu. Ada dua, jadi ada dua hal. Menjalankan reformasi birokrasi dengan baik. Yang kedua, komitmen anti korupsi. Komitmen anti korupsi. Iya, kalau itu bisa dijalankan dengan baik, maka yakin mestinya organisasi itu akan bekerja bagus, bekerjanya efisien, lancar, efektif, ekonomis dan akuntabel. Dan tentunya harapannya juga bisa lepas stigma-stigma buruk dari PNS buruknya itu akan tadi, lepas. ya. Karena kalau dia menjalankan reformasi birokrasi, maka semua orang di dalam organisasi tahu dia bekerja apa untuk menopang organisasinya. Gak ada lagi orang-orang yang baca koran tidak pada waktunya. Terus kalau ditanya kerjaanmu apa? Apa ya, saya tidak tahu kerjaan saya. Kan banyak ya. Kalau dia tahu apa yang harus dilakukan, apa yang dia harus kerjakan,
Mestinya banyak pekerjaannya, banyak. Baik. Gitu. Bapak sendiri sering mengalami di lingkungan Bapak, ada staf Bapak juga kadang-kadang juga masih yang, waduh Pak saya tidak ada pekerjaannya. Heran kita kan, padahal kalau dia menyadari tugas dia apa untuk menopang organisasinya banyak pekerjaan. Sebenarnya banyak sekali ya Bapak ya. Banyak sekali sabar-kabar ya. Begitu. Terutama untuk melayani rakyat ya Bapak ya, tugas-tugasnya. Iya, Sebenarnya karena banyak begini, sekali. kalau nanti tahap pertama kan BBK ya. Nanti dia kalau itu kinerjanya sudah bagus, anti korupsi sudah bagus, maka pelayanan primanya akan terus dijalankan. jalan dan makin bagus dia. Makan terwujud pelayanan prima yang diharapkan semua pihak gitu. Baik. Nggak ada lagi keluhan masyarakat ya. Gitu. Ya, baik, begitu ya. Semoga kantor bahasa juga akan secepatnya Insya Allah, ya. Ini mendapatkan kan baru predikat 1 tahun itu. ya kemarin berupaya meraih itu. Nggak perlu kecewa, nggak usah kecewa. Tapi gunakan pengalaman pertama ini untuk kita bisa melaju di tahun depan ya. Tahun depan. Insya Allah tahun depan kalau kita komitmennya kuat gitu ya, semua pihak bekerja bersama-sama untuk mewujudkan itu mulai hari ini. Yang kemarin itu diteruskan gitu, yang kurang-kurangnya mana diperbaiki. Insya Allah tahun depan dapat. Insya Allah tahun depan dapat ya Iya. Bapak ya. Amin, amin. Semoga begitu ya teman-teman, sehingga kinerja dari kantor bahasa juga akan terus meningkat tentunya ketika sudah diberi apresiasi berupa predikat nih Bapak. Betul. Begitu. Sebelum dikasih predikat juga harus sudah meningkat. Sudah harus begitu ya teman-teman. Saya sering bilang sama beberapa satuan kerja di lingkungan Kemendikbudristek yang di bawah pengawasan saya. Kalian harus bangga ketika kalian menjalankan reformasi birokrasi dan anti korupsi secara kafah ya. Kalau kemudian belum berhasil, tapi kalian ternyata di dalamnya memang sudah kompak, wah, bangga saja. Itu kan hanya predikat. Betul. Iya, Sebenarnya betul ya, hanya Bapak. predikat. Yang lebih daripada punya predikat tapi sebenarnya di dalamnya tidak seperti itu kan. Hanya citra saja. Itu juga malah tidak benar saya bilang. Baik. Jadi yang benar itu ya memang kita jalankan dengan kafah. Semua pihak bekerja dengan kafah untuk mencapai itu gitu ya. Sehingga organisasinya hasilnya bagus. Maka itu saya juga sering bicara bahwasanya hidup ini kan sebuah investasi. Bekerjalah untuk kehidupan inilah ya. Investasi aja, kerja aja yang baik sesuai dengan posisi kita, tusi kita untuk menopang organisasi kita. Soal didapat apa istilahnya tuh. Reward gitu ya Bapak ya. Rewardnya itu tunggu, bisa hari ini, bisa besok, bisa mungkin nanti di alam baka nanti kita Ya, setelah betul. meninggal gitu. Dapat ini. Oh, dulu waktu hidup kamu bekerja begini. Wah, Akhirnya mendapatkan juga iya, pada tidak usah akhirnya. mikir yang lain-lain. Itu yang penting. Pokoknya kerja baik, wujudkan target-target organisasi gitu. Akan enak. Kalau organisasi reformasi birokrasinya jalan, anti korupsinya jalan, yakin saya semua orang di dalam organisasinya juga happy. Pasti. Pasti kok. Mana nggak happy? Iya. Layanannya bagus. Layanan itu kan tidak hanya kayak saya nih. Saya tidak hanya melayani masyarakat Secara langsung begitu ya tapi Pak saya ya. juga melayani OB saya. Kan ada OB ya, staf saya, auditor saya. Saya juga melayani PPK saya. Saya juga melayani sesama inspektur. Saya juga melayani ke atas kan, melayani inspektur jenderal, melayani stakeholder eksternal juga. Ya, dan satker-satker seperti kami ini juga tentu saja Bapak. Ya kan? Gitu. Betul Bapak. Banyak pahala malah.
Amin ya Allah. Semoga banyak pahalanya. Insya Allah pasti banyak pahalanya. Baik Bapak, meskipun ZIWBK tadi sebenarnya hanyalah predikat ya Bapak ya, yang terpenting adalah sebenarnya ada perubahan dari Satker itu sendiri dan ada pelayanan prima juga yang ujungnya nanti kepada pelayanan prima. Tapi sebenarnya tadi kan ada dua ya Bapak, yang terpenting adalah komitmen anti korupsi dan komitmen menjalankan reformasi birokrasi. Nah, namun contoh nyatanya itu seperti apa sih Bapak? Karena kan dua hal ini tuh masih terlihat abstrak gitu ya. Memangnya ketika tidak lolos ZIWBK misalnya, apakah berarti di sana ada indikasi korupsi begitu? Atau bagaimana Bapak? Jadi mungkin bisa contoh nyatanya begitu Bapak. Indikatornya itu seperti Ini apa? sekarang kalau bicara penilaian, memang banyak satker kita kayak kemarin ya, kita cukup banyak 15 kalau nggak salah kita majukan. Betul. Yang lolos kan hanya 3 ya. Nah itu Bapak. hanya 3. Hanya sedikit sekali rasanya. Dari pengalaman saya sejak tahun 2017 ngikutin 2017 atau sebelumnya lupa saya. Itu kelemahan beberapa satker kita dalam meraih ZIWBK itu pada umumnya tidak berhasil memahami makna definisi kinerja organisasi. Saya tadinya juga nggak paham apa yang dimaksud itu gitu ya. Ternyata yang dimaksud oleh Menpan terkait definisi kinerja organisasi adalah kita harus memahami persis kita terlahir untuk apa. Jadi kalau kantor bahasa ini didirikan di sini, ini untuk apa dia ini? Apa sih tugas dan fungsinya? Iya, Ya harus paham betul. Nah, kalau kita paham terhadap definisi kinerja organisasi, maka kita juga bisa tahu populasi misalnya tugas kita misalnya melatih orang. Berapa banyak orang yang bisa dilatih di provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Gitu. Dan kemudian kita punya target-target kan, seberapa mampu kita dalam 1 tahun berapa orang, kualitasnya kayak apa, 2 tahun kayak apa, 5 tahun kayak apa. Nah kalau kita ingin menunjukkan kinerja yang baik, mestinya dengan berbagai macam inovasi, itu kinerjanya bisa melompat. Misalnya targetnya 2 tahun bisa kita kejar menjadi 1 tahun dengan kualitas yang juga lebih bagus gitu. Lagi. Nah itu yang mestinya bisa ditampilkan gitu ya. Nah banyak teman-teman satker kita yang tidak berhasil menyajikan itu. Bisa jadi juga mungkin dia sudah melakukan itu, tetapi ketika menyampaikannya itu tidak sistematis, tidak bisa dipahami ya gitu. Mudah dipahami sehingga nggak ngerti tim penilainya gitu ya. Nah, itu soal definisi kinerja organisasi. Yang kedua ya kalau soal soal korupsi, memang anti korupsi ya. Menpan tuh istilahnya itu punya hak veto gitu ya. Kalau kami dibicara selama ini ya, hak veto itu maksudnya begini. Dia kan mengadakan survei tuh. Jadi satker yang mengajukan tuh disurvei tuh, survei internal, survei eksternal. Kalau di dalam survei muncul jawaban yang negatif atas organisasi ini, langsung. Kalau soal soal korupsi ya. Jadi kalau ada statement jawaban yang negatif, ya sudah. Dalam kasusnya tahun berapa saya pernah menangani salah satu satker, gara-gara respondennya salah jawab, karena kan jawabnya pakai HP dia, ya, betul. Salah mencetnya. Padahal organisasi itu tidak seperti itu.
Tapi karena gara-gara itu ya nggak lulus. Iya, kesalahan teknis Walaupun gitu ya, Bapak. walaupun pelaksanaan reformasi birokrasinya bagus sekali. Sayang sekali. Nggak berani mereka meloloskan. Jadi kalau sudah bicara korupsi, anti korupsi, terus misalnya ada gratifikasi di situ, ya sudah selesailah itu. Baik. Nah itu yang perlu diperhatikan ya, terkait survei juga. Jadi ini kalau mau menggarap WBK itu untuk meraih WBK atau nantinya meraih WBBM itu kayak kalau saya menggambarkan kepada teman-teman tuh kayak mau pertandingan sepak bola itu. Dicek tuh pemainnya mana yang masih kuat, sehat, nggak pilek, nggak batuk, dicek dia. Lapangannya kayak apa dipelajari, arah angin dipelajari, gitu kan. Kemudian bagaimana kesebelasan lawan dipelajari, semua unsur diperhatikan. Nah sama WBK kalau mau WBK jangan nanggung, betul-betul kafah gitu. Terus semuanya dilihat, dievaluasi sampai yakin betul bahwasanya kita layak. Bisa layak gitu. Itu dalam cerita yang saya tadi satu satker yang gara-gara salah pencet itu nyeselnya minta ampun padahal bagus satkernya. Menpan sendiri mengatakan iya oke Pak Muasa ini bagus katanya. Bagus ini, kalau ini bagus. Hanya gara-gara itu. Sejak itu semua teman-teman mau memilih responden diperhatikan. Usianya dilihat tuh kayak apa. Terus dia tinggal di daerah mana. Karena bahaya nanti ketika ngisi di telepon untuk mengisi linknya itu, dia berada di daerah yang sinyalnya bermasalah. Nah, repot lagi. Betul. Iya, itu sampai itu masalah sinyal, masalah usia. Jangan sampai usia kalau di diklat itu saya pernah ngamati banyak kan Bapak sudah sepuh guru itu kan, itu bermasalah. Berkacamata enggak, akhirnya saya enggak cocok. Iya, itu ya Bapak ya. Salah. Saya ngajarkannya begitu kepada teman-teman. Di respondennya harus dipilih betul-betul. Kemudian dimanfaatkan responden itu untuk kemudian membangun organisasi kita. Disurvei, jawabannya negatif diperbaiki. Betul. Apa yang negatif itu kita perbaiki di internal kita. Terus disampaikan lagi, dipublikasikan. Kita sudah begini loh. Survei lagi terus, memang survei itu harus jalan terus mestinya. Iya, betul, ya. Jadi kalau nanti di sini tahun depan paling tidak triwulanan boleh disurvei, aja respondennya ditetapkan survei. Pihak-pihak yang memang memanfaatkan lembaga ini disurvei. Terus untuk membantu kita memperbaiki kantor organisasi. Kalau itu yang dilakukan top pasti begitu ya Bapak ya, karena mereka adalah pengguna jasa kami. Iya. Mereka adalah yang tujuan kami gitu ya Bapak ya, tujuan terdepannya adalah mereka. Makanya harus mendengarkan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka inginkan. Itu begitu. Jadi survei. Maka itu penting itu kalau ada kegiatan apalah ya di survei, ada evaluasinya ya Bapak. Sederhana sekarang pakai Google Drive. Betul, ya, Google Form gitu. Google Form, Google Form. Iya. Kita buat ya anak-anak muda sekarang pintar kan buat gitu. Iya. Baik, begitu teman-teman ya. Jadi ternyata tidak hanya sekedar korupsi, tapi juga bagaimana cara kita membangun birokrasi di dalamnya, memperbaiki pelayanan dan lain sebagainya. Begitu ya Bapak. Baik Bapak, kalau sejauh ini Bapak, sepenglihatan boleh Bapak, ya? Boleh silakan Bapak. ini santai saja. Baik Bapak, sambil saya bertanya, sejauh ini Bapak, sepenglihatan Bapak tentunya sudah berkeliling melihat satker-satker yang lain Bapak. Nah, bagaimana dengan Nusa Tenggara Barat nih Bapak, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat? Apa sih yang perlu kita perbaiki lagi Bapak? Ya, gitu. Gini, saya masuk tadi secara fisik oke. Tapi saya belum mendapat
nuansa WBK-nya. Nuansa WBK. Nuansa WBK itu muncul dari banyak faktor. Cara orang melayani, mungkin slogan-slogan, mungkin juga tata ruang, mungkin juga prosedur yang saya harus jalani ketika masuk lembaga ini. Banyak hal. Itu yang bisa menumbuhkan terus, wah ini memang WBK. Ya, itu sama dengan saya dulu kan suka melakukan kegiatan evaluasi program studi dulu, zamannya saya masih auditor. Itu kalau masuk sebuah kampus, menilai sebuah program studi, itu masuk set gitu. Saya tahu ini program studi bagus nih, gitu. Namanya itu nuansa akademiknya, situasi yang membuat kita yakin bahwa ini memang instansi akademik begitu itu ya, Bapak? Bisa terasa. WBK juga bisa terasa. Sama halnya soal korupsi. Saya melatih diri ya udah lama ya, sejak 2010 lah ya, belajar untuk menjadi orang lebih baik terus gitu ya, 2009 2010 terus sekarang. Itu sampai pada titik sekarang kalau masuk di sebuah kabupaten, sebuah kota, itu saya tahu tuh, bisa tahu langsung, ini kabupaten bermasalah ini pimpinannya. Gitu. Iya, ini kabupaten bermasalah, ini kota bermasalah pimpinannya. Biasanya saya selalu tanya, pimpinannya sudah sekolah lagi ya, gitu. Maksud saya sekolah lagi itu masuk sel. Iya. Nanti pasti orang situ bilang, iya Pak, yang kemarin ini sudah masih di dalam sel Pak, gitu. Itu yang disebut dengan situasi yang membuat kita merasa gitu ya, bahwa oh iya lingkungannya sudah begini, oh iya ini lingkungannya buruk, oh iya ini kerasa. Jadi kalau saya masuk sini tadi, saya belum dapat itu. Saya bilang belum dapat itu. Nah, untuk mendapatkan itu banyak faktor. Sama halnya seorang pemeriksa itu, kadang-kadang dia ngambil kertas dokumen, itu dokumen yang nggak beres pasti. Sebenarnya kan insting itu kan tumbuh dari berbagai hal ya. Betul. Yang kita sebenarnya tidak sadari gitu. Mungkin dia melihat itu agak lecek sedikit, mungkin macam-macam faktor. Itu menjadi satu sehingga dia memilih itu. Sama tadi. Jadi nuansa WBK itu muncul ketika kita masuk, faktor-faktor terkait pelaksanaan WBK di sini jalan enggak? Kalau jalan kena kita merasa bahwa ini dia WBK. Dan banyak tempat yang saya masukin, baru masuk aja saya bilang ini WBK ini, gitu. Dan ternyata saya tanya, WBK bukan ini? WBK Pak, kami WBK, tahun lalu kami dapat WBK. Oh bagus memang, kerasa. Jadi ada ya, instingnya itu juga main ya Bapak sebenarnya dalam hal itu. Iya. Nah sekarang bagaimana organisasi itu meraih itu? Ya harus dijalankan semua komponen itu, jalankan dengan baik, sehingga ketika orang masuk merasa ini. Begitu Bapak. Baik Bapak, ini sebelum masuk ke pertanyaan terakhir nih Bapak. Tadi sudah diberitahukan bahwa ternyata memang masih ada yang kurang dari kantor ini karena rasa WBK-nya itu memang belum terasa. Gitu, jadi kalau kemarin misalnya timnya kesini juga, saya yakin dia enggak. Dia masuk akan anak-anak muda loh evaluatornya sekarang. Tapi mereka dilatih kan, terlatih untuk itu. Saya yakin juga ketika masuk sini juga belum dapat. Belum dapat gitu ya Pak. Belum dapat. Baik, tapi untuk kantor bahasa provinsi Nusa Tenggara Barat itu Bapak, ini menurut kami pun juga sudah pencapaian yang lumayan gitu Bapak. Ya. Kemarin kami sudah masuk ke dalam 15 besar yang diusulkan oleh kementerian begitu Bapak. Nah,
tentunya juga sebelum masuk ke dalam Menpan ada evaluasi dari Itjen juga Bapak sebelumnya. Lalu hal baik apa sih yang dilihat dari kantor kami sehingga kami ini bisa nih lolos sejauh ini gitu Bapak? Iya, satu sih semua indikator penilaiannya masuk. Kan ada standarnya ya. Masuk dia masuk standarnya. Kedua, kemarin itu saya cukup banyak mendapat informasi, motivasi di sininya, komitmennya ada. Ada, gitu ya. Baik. Ada. Dan memang ini lebih baik daripada beberapa yang lainnya hasil penilaiannya. Baik. Kan kita menilai banyak itu ya. Aspeknya banyak ya Pak? Bukan, maksudnya beberapa balai bahasa balai kantor ya. Dan ini termasuk 3 besar yang memang. Wah. Iya, 3 besar biasa. Nilainya yang menurut kami memungkinkan untuk didorong ke WBK kemarin itu. Dan ketika saya mencoba wawancara dengan evaluatornya mengatakan komitmennya ada Pak. Komitmen. Karena itu penting ya. Kalau nggak ada komitmen semua pihak di dalam organisasi, wah repot. WBK nggak bisa dikerjakan oleh oleh Bu Retno, nggak bisa. Oleh PPK-nya nggak bisa. Jadi harus semua pihak harus bekerja bersama. Nah, ini dapat dia kemarin itu. Maka itu kemudian kita dorong. Oke, walaupun ini eselon 4, kita coba kita majukan. Baik. Dan yakin lah, saya insya Allah bisa tahun depan ya. Insya Allah ya Bapak. Karena modal dasarnya ada ya. Komitmen itu semangat teman-teman di sini masih muda-muda juga. Gitu. Saya lihat masih muda-muda gitu. Baik. Iya, kalau sudah usia biasanya sudah males. Itu sudah susah. Menyemangatinya juga susah. Kalau masih muda-muda masih semangat. Insya Allah nanti tahun depan kita raih. Gitu. Baik, amin Bapak. Mohon dukungannya terus ya Bapak ya. Mohon bimbingannya terus. Mohon maaf betul ya kemarin saya nggak bisa hadir di sini ya. Karena banyak berbenturan dengan kegiatan-kegiatan lain ya. Baik, terima kasih sekali Bapak. Masukan-masukannya juga tadi tentu saja membuat kami makin termotivasi nih untuk terus maju, dan dengan tadi ada pujian-pujian tentu kami juga semakin bersemangat. Yang penting jangan apa istilah, kalau saya bilang tuh ngelokro tuh apa sih tadi sih? Kehilangan semangat gitu ya Bapak. Malah memicu kita bahwa kami kemarin belum bisa meraih ZIBBK, tapi kami merasa kok sudah lumayan. Mari kita tingkatkan sama-sama. Kita lengkapi kekurangan-kekurangan kita. Dan nanti juga dari Menpan pasti akan keluar keluar hasil evaluasinya. Dari hasil evaluasi itu segera ditindaklanjuti. Iya. Nanti kalau mau konsul dengan kita juga nggak ada masalah. Terbuka ya Bapak ya. Pak, kami ternyata begini. Apa saja yang harus kami lakukan, nanti kita lakukan. Baik. Gitu. Saya senang ke NTB kok. Senang ya Bapak ya. Nggak jauh, saya tuh selama masih penerbangan 1,5 jam ya masih lah ya. Oh iya. Kalau suruh ke Papua agak berat saya. Ya, bayangan saya udah jauh banget itu udah ya. Baik. Kalau sini aja 1,5 jam tidur sebentar udah nyampe. Oh iya. Semoga sering-sering kesini ya Bapak ya, evaluasi kami. Baik. Semoga selanjutnya juga kami bisa lebih baik lagi. Amin. Nah, terakhir nih Bapak, dari tadi sudah dikode-kode, ternyata waktu kita sangat sedikit Bapak. Sedikit sekali kalau 15 menit. Iya, padahal ini perbincangan yang sangat seru dan membuat kami antusias sebenarnya, benar-benar antusias terkait ZIBBK ini. Terakhir Bapak, harapan Bapak untuk Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan satker-satker lain yang saat ini sedang berjuang untuk memperoleh predikat ZIBBK Bapak. Masing-masing cobalah menunjukkan cirinya ya. Kita memang punya pekerjaan yang sama, tapi harus ada beda antara kantor bahasa di sini dengan kantor bahasa yang lain, dengan balai bahasa yang lain. Maka itu Menpan sering tanya tuh, dan yakin kemarin ditanyakan apa bedanya
kantor bahasa ini dengan kantor bahasa yang lain. Iya, betul. Kalau saya memberi predikat BBK, apa istimewanya? Betul. Harus, maka itu kita harus punya istilah kita ya, program unggulan wow yang betul-betul bisa menjadi wow faktor kita gitu ya. Wah, ini loh kami punya keistimewaan di sini yang enggak dimiliki oleh satker lain. Baik. Gitu. Kalau itu bisa nanti teman-teman di sini pikirkan baik-baik apa gitu. Sini ini kan apa ya? Terkait dengan internasionalisasi. Iya, betul. Itu yang kita pikirkan ke arah sana. Ada Mandalika, ada itu tadi. Menurut saya betul Bu Retno ya berpikir ke arah sana. Tinggal cari apa yang terus jadikan ikonnya kita itu untuk bawa itu istimewa kami di sini. Kami punya garapan ini loh kami lakukan dengan cara ini sekarang begini loh. Kalau perlu kami mendunia. Bahasa di dalam balapan. Misalnya. Ya bisa Bapak. Bahasa di dalam balap motor. Wah, misalnya gitu. Ya bisa. Apalah ya. Nanti saya yakin anak-anak muda di sini banyak kan ya. Pasti ada ide-ide yang inovasi. di luar yang yang biasa ya. Baik. Iya. Baik Bapak, itu menjadi catatan kami untuk mencari tahu nih kira-kira apa sih yang berbeda dari kantor bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan satker-satker lain, baik itu kantor bahasa yang lain atau kantor-kantor yang lain gitu ya Bapak ya. Baik Bapak, terima kasih Pak Muhaswat atas waktunya di tengah kesibukannya hari ini tidak punya banyak waktu tapi tetap mau berbicara di Siniar Sasambo ini, menyapa sahabat-sahabat bahasa dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat bahasa terkait zona integritas wilayah bebas korupsi. Karena inilah yang kita gaung-gaungkan beberapa tahun terakhir dan mungkin banyak juga masih yang bertanya-tanya, memangnya apa sih ZIWBK ini, apa sih keuntungannya ketika mendapatkan predikat ini. Itu tadi sudah dijawab teman-teman, tentunya kantor bahasa masih dalam usaha untuk meraih predikat itu dan semoga tahun depan kita juga bisa menyandang predikat itu Bapak. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Semoga terus bisa memotivasi kami dan sehat terus. Datang kemari sering-seringnya Bapak ya. Amin. Baik sahabat bahasa, itu tadi bincang-bincang terkait ZIWBK. Jangan lupa untuk terus saksikan episode dari Siniar Sasambo selanjutnya, baik di edisi Bisato, KBNTB Menjawab atau Ayo KKLP. Baik, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam literasi. Nah sahabat bahasa, itu tadi tayangan Siniar Sasambo edisi kali ini. Gimana? Seru kan? Nah maka dari itu sahabat bahasa, jangan lupa untuk berlangganan kanal YouTube Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Sukai video yang kamu pilih, berikan komentar dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Tadi video-video yang kamu saksikan juga kamu dengarkan dan saksikan melalui SoundCloud dan Spotify Siniar Sasambo. Jangan sampai terlewat ya. Dah.